Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Brigpol Intan Anansi. Kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Polres Kebumen Polda Jawa Tengah menggelar pemeriksaan ketertiban dan kedisiplinan atau Gaktiplin bagi personel Satuan Lalu Lintas. Dua ekor sapi lepas dari truk pengangkut dan mengamuk di Tol Cikampek, tepatnya di KM 57. Aksi kejar-kejaran antara petugas dan sapi sempat membuat lalu lintas macet. Peningkatan pola pendidikan di SPN Labuan Panimba, Polda Sulawesi Tengah mendapat apresiasi dari para orang tua siswa Bintara Polri. Di informasi pertama, pemirsa, Polres Metro Bekasi resmi menggelar apel gelar pasukan Operasi Zebra Jaya 2025. Apel berlangsung di lapangan Promoter dengan fokus pada peningkatan keamanan dan ketertiban berlalu lintas. Apel dipimpin oleh Wakapolres Metro Bekasi AKBP Apri Fajar Hermanto mewakili Kapolres Metro Bekasi Kombes Pol Mustafa. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa Operasi Zebra Jaya 2025 digelar tanggal 17 hingga 30 November 2025 mendatang dengan mengedepankan pendekatan yang lebih humanis. Operasi tahun ini memprioritaskan edukasi, pencegahan kecelakaan, serta menciptakan situasi lalu lintas yang aman dan tertib. Dengan dukungan unsur Polri, TNI, dan Dinas Perhubungan, petugas akan menyasar berbagai pelanggaran, termasuk balap liar, knalpot bising, konvoi tanpa helm, serta pelanggaran lalu lintas yang berpotensi membahayakan masyarakat. Wakapolres Metro Bekasi menegaskan kehadiran petugas di titik-titik rawan bukan untuk menakut-nakuti para pengendara, melainkan untuk mengingatkan, membimbing, dan memberikan rasa aman bagi seluruh pengguna jalan. Melalui Operasi Zebra Jaya 2025 ini, masyarakat diimbau selalu tertib dan mengutamakan keselamatan karena setiap perjalanan sangat berharga. Dari tim Humas Polres Metro Bekasi melaporkan untuk Polri TV. Jaya resmi dimulai pada 17 November dan akan berlangsung hingga 30 November 2025 di seluruh wilayah hukum Polres Metro Bekasi. Pada hari pertama pelaksanaannya, jajaran Satlantas Polres Metro Bekasi telah turun langsung melaksanakan langkah preventif, edukatif, dan persuasif kepada masyarakat, sekaligus tetap memaksimalkan penegakan hukum melalui etelestatis dan mobile. Hari ini kita akan berbincang langsung dengan Kasat Lantas Polres Metro Bekasi, Kompol Sugihartono, untuk mengetahui bagaimana analisa dan evaluasi pelaksanaan Operasi Zebra Jaya yang memasuki hari ketiga kemarin. Apa saja temuan di lapangan, respon masyarakat hingga strategi ke depan. Selamat pagi Pak Kasat Lantas. Selamat pagi Mbak. Bapak, apakah pelaksanaan hingga hari ketiga kemarin berjalan sesuai rencana dan target yang telah ditetapkan oleh Satlantas Polres Metro Bekasi? Alhamdulillah Pak, untuk pelaksanaan Operasi Zebra Jaya Polres Metro Bekasi berjalan dengan lancar. Perlu kita sampaikan Mbak bahwa Polres Metro Bekasi sesuai dengan TR dari Pak Kapolri bahwa pelaksanaan Operasi Zebra Jaya itu terhitung mulai tanggal 17 November hingga tanggal 30. Dalam kegiatan tersebut itu ada target operasi, tempat lokasi, dan sebagainya. Nah, untuk tahun ini Mbak, tahun ini ada 11 target operasi yang dilaksanakan. Yang pertama, seperti yang disampaikan tadi, pertama yaitu antisipasi balap liar, kemudian lawan arus, kemudian memakai helm tidak sesuai dengan standar SNI, kemudian berboncengan lebih dari 1, knalpot brong, kemudian pengendara dipengaruhi alkohol, kemudian melebihi batas kecepatan, pengendara di bawah umur, pengendara menggunakan handphone, dan yang sekarang lagi viral itu fenomena terkait kendaraan bermotor roda 2 itu tanpa plat nomor Mbak. Dan yang terakhir
dari ke-11 itu penegakan terhadap plat nomor rahasia atau dari Departemen Konsulat. Itu Mbak, itu yang terkait target operasi. Kemudian dari Polres Metro Bekasi tentunya dalam kegiatan ini ada dibentuk Satgas Mbak. Di sini ada 4 Satgas yang dalam pelaksanaan operasi Zebra, yaitu pertama Satgas Preemptif, Satgas Preventif, Satgas Penegakan Hukum, dan Satgas Banom. Dalam kegiatan tersebut, kami dibantu dari stakeholder yang ada, yaitu dari Pemda, itu dari unsur Dinas Perhubungan, unsur Dinas Pendidikan, Satpol PP, Bina Marga, dan dari unsur TNI, Mbak. Itu konsep kegiatan Operasi Zebra Jaya 2025 ini, Mbak. Sejauh ini bagaimana respon masyarakat hingga hari ketiga operasi berlangsung? Apakah cukup kooperatif? Alhamdulillah Mbak, karena ini penegakan hukumnya peneguran sehingga respon dari masyarakat positif. Karena pola pembinaan kami apabila ada pelanggar, kami sampaikan bahwa mereka melakukan pelanggaran apa, sehingga dari rasa empati kita kepada mereka itu menggugah Mbak. Sehingga apa yang menjadi pelanggaran untuk kedepannya mereka tidak menjadi pelanggaran lagi. Sehingga tidak ada penegakan manual, tapi kita secara humanis yaitu menekan peneguran aja Mbak, atau himbauan. Jenis pelanggaran apa saja Pak yang paling banyak ditemukan hingga hari ketiga kemarin? Ada berapa jenis pelanggaran. Yang pertama itu lawan arus, kemudian menggunakan helm tidak standar SNI, dan di Polres Metro Bekasi kan ada berapa lingkungan sekolah. Nah, ini banyak anak-anak sekolah yang berkendara di bawah umur, Mbak. Ini salah satu target operasi kami juga. Bagaimana efektivitas pendekatan yang dilakukan oleh jajaran Satlantas Polres Metro Bekasi, yakni tadi sudah dijelaskan mulai dari preventif, edukatif, dan humanis yang diterapkan oleh para personel di lapangan? Nah, tentunya kami melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat, baik yang terorganisir maupun tidak. Dengan cara kita hadir di tengah masyarakat, seperti di perusahaan, kami kan ada beberapa kawasan, kita hadir di sana, kemudian ke sekolah-sekolah, sehingga kita memberikan edukasi, yaitu safety riding terhadap mereka, Pak. Sehingga mereka tahu bahwa apa kewajiban dalam pengendara, kemudian agar tidak terjadi pelanggaran maupun laka lantas, Mbak. Setelah analisa dan evaluasi hari ketiga kemarin, Pak, strategi apa yang akan ditingkatkan untuk hari-hari berikutnya? Jadi gini Mbak, temuan kami di lapangan bahwa paling banyak itu kan pelanggar dari di bawah umur ya. Tentunya itu kan anak-anak atau adik-adik kita pelajar, sehingga kami hadir di sana memberikan penyuluhan kepada sekolah-sekolah, menghimbau bahwa karena memang keterbatasan alat transportasi yang ada, moda transportasi, sehingga kita himbau pada saat mereka menggunakan kendaraan tentunya harus dilengkapi dengan helm, kemudian jaket, sehingga untuk perlindungan kepada mereka. Kemudian yang berikutnya, di Polres Metro Bekasi kan ada 3 lokasi target operasi. Nah, di sana kita tempatkan anggota sehingga pelanggaran apapun penyebab laka lantas bisa diminimalisir, Mbak. Sebagai Kasat Lantas Polres Metro Bekasi, adakah pesan khusus bagi para pengendara agar dapat menjadi pelopor keselamatan dalam berlalu lintas? Silakan, Pak. Baik, Mbak. Tentunya sebelum kami berpesan bahwa Polres Metro Bekasi, wilayahnya itu kan cukup luas, ada 23 kecamatan, terbagi 17 posek. Dari situ Mbak, data laka yang kurun waktu Januari sampai Oktober itu ada 1.318 kasus. Dengan korban meninggal itu cukup tragis Mbak, ada sekitar 90, luka berat itu ada 157, kemudian luka ringan itu ada 1.614 sekian. Itu penyebabnya atau faktornya manusia, sehingga kami berpesan, baik nanti melintas di wilayah hukum Polres Metro Bekasi atau di penggal jalan manapun, tentunya karena faktor manusia utama, yaitu 90% penyumbang laka lantas, kami himbau untuk konsentrasi Mbak, itu yang pertama. Kedua, bila mana pada saat akan pindah lajur, jadi melihat kanan, kiri, atau belakangnya, sehingga tidak terjadi laka lantas. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya pelanggaran itu penyebab utama laka lantas, sehingga mohon kiranya para pengendara untuk tertib berlalu lintas. Itu Mbak pesan dari kami.
Baik, terima kasih Kasat Lantas Polres Metro Bekasi, Kompol Sugihartono telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat pagi dan salam presisi. Selamat pagi, Mbak. Dan pemirsa, peningkatan pola pendidikan di SPN Labuan Panimba, Polda Sulawesi Tengah mendapat apresiasi dari para orang tua siswa Bintara Polri. Mereka menilai sistem pembelajaran kini jauh lebih humanis, profesional, dan berkarakter. Suasana pendidikan di Sekolah Polisi Negara Labuan Panimba, Polda Sulawesi Tengah kini dinilai mengalami banyak perubahan positif. Orang tua siswa Bintara Polri mengungkapkan kebanggaannya terhadap proses pembinaan yang dianggap semakin modern dan sesuai kurikulum resmi Lemdiklat Polri. Dalam rekaman video, Mardiana, ibunda dari siswa Muhammad Raihan, mengaku merasakan langsung perubahan tersebut, baik dari informasi media sosial maupun saat kunjungan ke SPN. Lewat kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada SPN Labuan Panimba Polda Sulawesi Tengah atas sistem pembelajaran yang diterapkan kepada siswa saat ini. Kami mendengar, merasakan, dan melihat baik melalui media sosial maupun pada saat kunjungan orang tua siswa. Kami percaya para siswa tidak hanya akan lulus sebagai anggota Polri yang akan bertugas dengan gaya semata, melainkan menjadi insan bayangkara sejati yang akan mengemban tugas mulia sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat dengan sepenuh hati dalam keteguhan iman, hingga akhirnya menjadi polisi yang dapat membanggakan kedua orang tua, keluarga, dan institusi Polri. Tak hanya Mardiana, sang ayah, Hermansyah, juga mengapresiasi pendekatan yang kini diterapkan para tenaga pendidik. Ia menilai pembentukan karakter dan penguatan keimanan menjadi fondasi penting dalam mencetak bayangkara yang berintegritas. Orang tua siswa memberikan penghargaan khusus kepada Kepala SPN Polda Sulteng, Kombes Pol Sminar Sebayang, yang dinilai menjadi teladan berkat integritasnya. Bahwa di SPN proses pembelajaran serta pengajar yang humanis, yang mana sesuai dengan standar profesional kurikulum Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kepolisian Negara Republik Indonesia menuju reformasi Polri. Ditambah lagi dengan cerita anak kami sehingga memperkuat keyakinan kami terhadap pembelajaran yang dilaksanakan di SPN Labuan Panimba, di mana pembelajaran yang dilakukan tidak hanya mengedepankan stamina fisik dan keahlian teknis, tetapi juga sangat menitik beratkan pada pembentukan iman dan takwa sebagai pilar utama dalam mendukung mental dan moral siswa. Hal tersebut membuat kami semakin percaya bahwa buah dari usaha dan upaya ini akan menghasilkan insan Polri yang berkualitas dan amanah. Apalagi saat ini di bawah kepemimpinan Bapak Komisaris Besar Polisi Seminar Sebayan, Sarjana Ilmu Kepolisian, yang juga merupakan penerima penghargaan tertinggi Hugeng Award sebagai polisi berintegritas pada tahun 2025 ini. Kami semakin yakin, semakin tenang bahwa pendidikan serta pembinaan anak kami berada di tangan yang benar-benar profesional dan berkomitmen tinggi terhadap kualitas dalam menjaga integritas Polri. Para orang tua berharap SPN Labuan Panimba terus menjadi pusat pendidikan kepolisian yang unggul dan inovatif, serta mampu melahirkan SDM Polri yang berakhlak mulia dan sigap mengabdi kepada masyarakat. Apresiasi orang tua siswa ini diharapkan semakin memotivasi SPN Polda Sulteng untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan Bintara Polri. Dari Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Di informasi berikutnya, pemirsa, Polda Sulawesi Tengah kembali mencatat sejarah dalam pemberantasan narkoba. Di Tres Narkoba, Polda Sulteng berhasil mengamankan 60 kg sabu dari jaringan internasional dalam operasi besar di Kabupaten Donggala pada Kamis 13 November 2025.
Baik pemirsa, Polri TV melaporkan langsung dari lobi utama Mapolda Sulawesi Tengah bahwa Ditres Narkoba Polda Sulawesi Tengah berhasil menggagalkan penyelundupan 60 kg sabu jaringan internasional asal Tau, Malaysia. Kasus ini diungkap pada 13 November 2025 di Kabupaten Donggala. Polisi menangkap 5 tersangka serta menyita 2 karung berisi 60 bungkus sabu yang dibawa melalui jalur laut. Pengungkapan ini menjadi yang terbesar sepanjang berdirinya Polda Sulawesi Tengah dan terjadi hanya 3 pekan setelah Irjen Pol Endi Sutendi resmi menjabat sebagai Kapolda. 5 orang tersangka diamankan, masing-masing memiliki peran mulai dari kurir hingga pengendali lapangan. Pengungkapan ini sejalan dengan program Cita Presiden Republik Indonesia. Sementara itu, Ditres Narkoba Polda Sulawesi Tengah, Kombes Pol Pribadi Sembiring, menegaskan bahwa kasus ini terungkap berkat informasi dari masyarakat dan pemantauan ketat di jalur laut. Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman hukuman seumur hidup, dan polisi menyebut pengungkapan ini setara menyelamatkan sekitar 300.000 jiwa dari bahaya narkoba. Dari Tim Humas Polda Sulawesi Tengah melaporkan untuk Polri TV. Dari Makopolda Sulawesi Tengah, saya Brigpol Vinindrani melaporkan untuk Polri TV. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.